Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam selalu dari Ki Sentani dan dari kami tim Ki Sentani. Mudah-mudahan para pemirsa Ki Sentani selalu dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang fit untuk bisa mersani dalam pembadaran di konten yang nanti akan kami tanyakan pada Ki Sentani. Dan alhamdulillah kami sudah melihat walaupun dari kejauhan Ki Sentani lagi aktivitas di kebun. Mudah-mudahan Ki Sentani ada waktu untuk kami tim Sentani untuk bisa memberikan wejangan atau pembadaran apa yang nanti akan kami tanyakan pada Ki Sentani. Demikian, monggo mari kita ke tempat aktivitas Ki Sentani. Alhamdulillah. Lagi apa sih? Belum keamanan karena bisa Bau si alam, gaweane Sentani ngono. Terima kasih Ki. Saya seperti biasa mau minta penjelasan badar Ki lah terkait dengan apa nanti yang akan kami tanyakan pada Ki Sentani. Oh, nggih, monggo. Nggih, ngriki mawon. No, pidati apa nggih? Ini Ki, seperti biasa ngangsu kawruh Ki terkait dengan hidup dan kehidupan, terutama hidup setelah mati apa ya Ki? Mati setelah hidup. Mati setelah hidup. Iya, mati setelah hidup. Ki, nuwun sewu, kita ini sebagai manusia itu kan semua yang hidup pasti meninggal, pasti mati. Lah, perjalanan dalam kematian itu kan ada beberapa. Setelah dikubur, perjalanan sampai pada, kalau tidak salah nanti ada di padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar ya Ki ya. Ya, ya. Lah, yang pengen saya ketahui Ki, kita itu setelah besok di padang mahsyar itu, di sana itu kan kita berharap untuk semua itu sesuai dengan amal perbuatannya ya Ki. Mungkin ada nanti yang mau dibawa ke surga, nanti yang di neraka dan lain-lain. Nah, ada apa Ki di padang mahsyar itu? Kalau boleh mungkin menurut Ki itu dikelompokkan atau digolong-golongkan, itu di sana itu ada beberapa orang itu yang seperti apa lagi Ki? Biar kita dan masyarakat, terutama pemirsa konten Ki Sentani itu jelas. Karena jujur Ki, daripada saya tanya Pak Yai mungkin tidak seperti penjelasannya dari Ki, yang saya yakin Ki bisa untuk membadarkan permasalahan ini Ki. Terima kasih Ki. Iki jenenge bedar nusul gaib nggih iki jenenge. Nusul gaib Ki. Iya. Iki tingkat dhuwur. Tingkat dhuwur. Nanging sakjatine kaya ngene yo, Ger. Menungso urip iku panjenengan tak wahi ilmu kawruh kanggo sang urip. Iki dieling-eling kanggo anak turune panjenengan. Menungso iku sapa becik bakal katitik, sapa kang ala bakal ketara, sapa nandur bakal ngunduh, sapa nyilih bakal ngulehake, sapa utang bakal nyaur. Tegese manungsa urip ning alam donya iku apa nandure nggih?
engko bakal ngunduh waing pakarti. Kang nomor siji nandura kebecikan. Nek sira besok nek wis bali ning alam kelanggengan ana sakjroning padang mahsyar iku kapilih ana ing alam kang nikmat. Iku ya krana awal perbuatane panjenengan anggone urip ana ing alam dunia kene gar sakjatine. Mula apa iku mau kang diwanti-wanti karo ingsun Sentani, aja nganti lali ya, Guys. Aja nganti lali. Iki dasare menungso, dasare umat beragama ya, Guys. Dasare umat beragama iku tauhid, Guys. Tauhid. Tauhid. Dasare tauhid iku dasarnya tauhid Allah wujud kidambako, Guys. Kuwi dasar kuwi, Guys. Allah wujud kidambako. Allah wujud kidambako. Dudu Allah gaib. Dudu Allah gaib. Dudu Allah gaib. Kenang apa iki tak ulang-ulang bahasa iki? Men wong Jawa padha ngeh. Men padha ngeh. Nanging nek sira anggone dadi umat kang beragama ora sesuai karo dasar-dasaring tauhid, ora sempurna, Guys. Anggone sira beragama ora sempurna. Eling Allah wujud kidambako ya, Guys. Eling iku. Eling. Sebab nalika Gusti Kang Maha Agung menciptakan orang yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu Nabi Adam, Guys. Nabi Adam diciptakake makhluk kang paling sempurna. Ana ing sakjroning swarga kuldi. Sebab Nabi Adam diciptakake saka 4 unsur. Lah para makhluk-makhluk liyane sak lumahing bumi sak kureping langit diciptakake saka 1 unsur, Guys. Mula sak kabehing makhluk sak lumahing bumi sak kureping langit sinembah sujud dumateng Adam. Eling gar iki. Eling. Men panjenengan aja nganti sesat anggone urip. Malaikat disuruh sujud dumateng Adam. Jin disuruh sujud dumateng Adam. Setan disuruh sujud dumateng Adam. Wit-witan gunung segara disuruh sujud dumateng Adam. Watu disuruh sujud dumateng Adam. Tegese menungso ora kena sujud selain Allah. Eling gar kuwi, Guys. Eling. Mula apa sira kabeh wis sujud dumateng Gustine. Wis sujud dumateng Tuhane. Apa kudu karo Tuhane Ki Sentani? Kudu karo Tuhane, wajib karo Tuhane. Selain Tuhan sesat. Ingkang asma Allah tegese. Eling gar kuwi, Guys. Eling. Mula Gusti Kang Maha Agung mingit sakwijining nabi, yaiku Nabi Isa, dipingit kanggo penyelamat umat pada akhir zaman. Lah kanggo nyelametake menungso kang kaya apa? Menungso kang jare beragama nanging ora duwe Tuhan ingkang asma Allah. Jare umat nanging ora duwe nabi. Lah piye kang dislametake?
karo nabi penyelamat umat pada akhir zaman, guys. Buka iku nang surat An-Nisa. Sopo nabi penyelamat umat pada akhir zaman. Nek panjenengan wong Islam iman kepada Al-Qur'an, mustine maca Al-Qur'an. Kang diwaca aja mung ayat kang disenengi tok. Semua ayat harus dibaca itu. Biar sempurna pengetahuannya, artinya seperti itu. Kenapa mereka fanatik? Karena mereka dalam membaca Al-Quran itu tidak keseluruhan, guys. Tidak keseluruhan. Makanya pengetahuannya nggak sempurna. Mungkin ketidakkeseluruhan barangkali karena cara memaknainya pada ayat-ayat tertentu tok ya. Ayat-ayat yang sekiranya menguntungkan kelompoknya mereka. Kalau mereka sudah istilah khatam kan berarti kan selesai ya, selesai satu Al-Quran ya. Cuman permasalahannya kadang kan itu tadi mungkin ya yang menguntungkan saja gitu. Yang sekiranya itu menguntungkan bagi agama lain tidak dibaca seperti itu. Artinya tidak sempurna, tebang pilih seperti itu. Nah itu yang seperti itu. Apa panjenengan pernah nek ono kiai-kiai dakwah bedar surat Al-Maun? Celakalah bagi orang-orang yang melakukan sholat bila mana tidak menyantuni fakir miskin dan anak yatim piatu. Ora ono, guys. Ora ono. Soalnya mengko umatnya pada nyantuni fakir miskin dan anak yatim piatu. Kiainya nggak disantuni akhirnya. Nah itu makanya nggak pernah dibaca seperti itu. Disembunyikan. Padahal kata Allah hak, katakanlah itu hak. Batil, katakanlah itu batil. Jangan satupun ada yang disembunyikan. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Prakteknya seperti itu enggak kira-kira? Bagaimana mereka menghamba kepada Allah? Wong perintah Allah, perintahnya Allah disembunyikan. Oh, ger. Kaya mangkono, ger. Sak jatine kuwi kaya mangkono. Iki Bali yo, ger. Apa kang ono sak jroning padang masar, ger? Kang mau panjenengan ditakokake. Menungso saurunge mlebu ana sak jroning padang masar, mlebu ana sak jroning alam barzah. Alam barzah pintu daripada padang masar. Pintu itu. Alam barzah iku saka tak delok filsafat kejawen, Ger. Bar iku bubar. Sah iku pisah. Bubar sae sukma karo raga. Pisai sukmo kalih rogo. Nah ngono kuwi. Rogo bali marang asal usule rogo, sukmo bali maring asal usule sukmo. Nanging kudu mampir luwih dhisik nang padang masar, kan. Nang padang masar iku ana 5 golongan, kan. Gangsal ki. 5 golongan. 1 golongan orang yang sesat. 2 golongan orang-orang yang tersesat. Kang 3 golongan orang-orang yang disesatkan. Yang 4 golongan orang-orang yang tidak mau disesatkan. Yang 5 golongan orang-orang yang menyesatkan. Lah kiye nang kene, guys? Kiye nang kene? Kang bisa diselamatkan
dan yang tidak bisa diselamatkan. Iki ono ning kene. Lah sifat-sifat orang yang sesat wis ngerti nek iku luput nanging dilakoni, Ger. Itu orang yang sesat. Tahu salah tapi dijalani. Nah, seperti itu. Itu orang yang sesat. Lah orang-orang yang tersesat, orang yang tidak tahu ini kebenaran, tidak tahu ini kesalahan, tapi mencari kebenaran. Itu yang ada ya. Yang kedua ya. Yang kedua, kalau memang sampai kepada kebenaran, itu termasuknya tiba kebenaran. Kalau masuk ke jalan kesalahan, lah itu orang-orang yang tersesat. Kelompok orang tersesat. Nah, seperti itu. Lah orang-orang yang disesatkan itu orang-orang yang nol pengetahuan. Tidak tahu apa-apa ya. Nah, tapi di bawah oleh manusia. Yang katanya ini ajaran bagus, tapi ternyata ajaran yang menyesatkan. Napa niku yang artinya grup yuk ora perlu rembug Nah, ngono kuwi. Tapi sakjatine iku dudu ajaran kang bener. Ajaran kang luput. Nanging kenapa menungso kuwi dijak mau diambil keuntungannya tegese. Nah, itu orang-orang yang disesatkan namanya. Nah, orang-orang yang tidak mau disesatkan yang keempat, itu orang yang berilmu, Gar. Orang yang tidak mau disesatkan. Orang yang berilmu. Itu berarti kan yang paling bagus mungkin nih. Lah itu. Wong kang bisa nguripake Nur Muhammad Gar ku jenenge. Yang keempat. Ah. Jadi Nur Muhammad iku dudu Muhammad bin Abdullah dudu. Nur Muhammad ya Nur Muhammad. Kang bisa nguripake menungso. Ngono. Lah yang keempat itu orang yang bisa menghidupkan Nur Muhammad. Yang tidak mau disesatkan. Karena tahu orang yang berilmu. Berilmu. Lah kang nomor 5 golongan orang-orang yang menyesatkan. Lah iki, Ger. Iki neraka kangen karo wong kang kaya mangkono, Ger. Malah dikangenin rokok. Kangeni karo neraka. Orang-orang yang seperti itu. Yang kelima ya, Ki. Yang kelima. Lah orang-orang yang menyesatkan itu wujudnya kaya apa? Antek iblis, Ger. Penjajah tauhid. Maka saya mohon dengan sangat-sangat orang Jawa yang merasa terjajah tauhidnya jangan menjajah bangsanya. Kalau perlu bangsanya diselamatkan. Jangan malah jadi antek-anteknya penjajah tauhid. Dicerna ini baik-baik. Dicerna. Tolong selamatkan bangsanya. Jangan ikut-ikut jadi antek-antek penjajah tauhid. Iki zaman akhir, Ger. Kang wis mlebu ana sak jroning akhiring zaman. Hati-hati, Ger. Mulane Gusti ingkang Maha Agung minget nabi penyelamat umat pada akhir zaman. Yo nabi Isa sakjatine. Kanggo nyelamatake menungso-menungso kang beragama nanging ora duwe Tuhan ingkang asma Allah. Menungso-menungso kang sinembah marang watu, Ger kuwi, Ger. Sebab batu itu bukan Tuhan. Bukan Allah. Sesungguhnya batu yang harus sujud. Bukan panjenengan yang sujud. Itu ketika Allah menyuruh sujud kepada seluruh makhluk. Kepada Adam. Ono sak jroning swarga kuldi.
Dicerna itu perjalanannya. Bahkan seluruh makhluk disuruh sujud kepada Adam. Jangan sampai anak cucu Adam malah sujud kepada makhluk yang lain selain Allah. Gak boleh itu. Sesat itu. Bahaya itu. Mula-mula jaluk sentani kanthi sanget karo wong Jawa. Baitullah kuwi rumah Allah, Ger. Baitullah kuwi artine rumah Allah. Nanging cara tak delok saka filsafat kajawen, Ger. Ba iku Ka'bah. Iku isi. Iku Tuhan. Wah, kuwi Allah. Ka'bah isine Tuhan ingkang asma Allah. Lah deloken kae wong-wong munggah kaji, deloken kuwi kang ana sadurunge Ka'bah kuwi apa sakjatine? Sentane ora weruh. Sentane ora ngerti. Wong sentane ora tau munggah kaji, nggih. Kalau memang itu wujudnya Allah, disembah. Tapi kalau itu perwujudannya Allah, sesat. Sentani tanggung jawab. Perjalanan alam. Allah nyiptakan orang yang pertama kali diciptakan oleh Allah, Nabi Adam. Seluruh makhluk disuruh sujud. Gunung, segoro, termasuk watu nggon sujud. Tapi setelah Adam diturunkan ke bumi, anak cucu Adam malah menyembah kepada batu, malah sujud kepada batu. Bukan sujud kepada Tuhan ingkang asma Allah. Apa orang bebayani, Ger? Bebayani, Ger. Akhirat orang kena nggo bolan balen. Orang kena nggo bolan balen. Salahin nang akhirat, mergo salahin nang dunia. Kalau sudah sampai akhirat, sudah tidak ada penyesalan, kan? Ape kapan? Yen ora awit panjenengan urip ana ing dunia. Ayo digelar, digulung, digelar, digulung. Dicerna baik-baik. Nur Muhammad durepake. Men aja dibodoni selama-lamanya. Lah ya, yang tadi 5 golongan ya di Padang Masar ya. Itu kan kalau kita mungkin yang masih hidup masih bisa mampu dan mau merubah. Lah sing wis kadung di sana itu gimana ya? Nanti ada nabi penyelamat umat pada akhir zaman. Yang bisa menyelamatkan mereka kang urip ana sadurunge padang mahsyar, Ger. Ya termasuk orang-orang yang sudah makrifat. Krono setan wis janji, Ger. Hei, kowe menungso. Aja maneh kok sira. Tuhan ingsun be tak bantah. Setan itu ya. Setan ngono kuwi. Nanging aku siji gila ora wani karo wong kang wis makrifat. Lah itu wong kang wis makrifat yang sudah lulus dari kemakrifatannya jenenge patikan, Ger. Sudah masuk ke tataran patikan. Pat iku sifat, ti iku gusti, kan iku wis tekan. Menungso kang wis tekan marang sipating Gusti. Kang mengko bisa nulungi manungso kang tersesat ana sajroning padang mahsyar, Ger. Paham? Menungso sing dikekepi setan iku krana setan iku mau wis janji ketekan wong patikan moproki, Ger. Lemes. Apa sing dikarepake wong patikan iku mesti diwake. Luar biasa. Kenapa menungso tidak sampai kepada patikan? Karena dari syariat sampai ke patikan, setan sembrawut, Ger.
kerjasama karo menungso. Menggoda. Ganggu men aja tekan tegese. Kalau setan satu persatu karo menungso ora ape menang, sentane rak wis wala-wali enggak? Kenapa setan itu menang? Karena dibantu oleh bangsa-bangsa manusia itu sendiri. Mulane panjenengan ora bisa makrifat krono digodha setan, setane dibantu karo bangsa menungso, Ger. Jadi bangsa menungso ora dukung menungso, Malah dukungnya setan. setan. Lah ya penjajah-penjajah tauhid kuwi. Sing kerja sama karo iblis, paham gak? Kuwi nang kono dodoke enggak? Lah maka Sentani mengeluarkan bahasa celaka bagi orang-orang yang tidak bisa diselamatkan. Celaka pula bagi orang-orang yang tidak diselamatkan, tidak terselamatkan. Rugi bagi orang-orang yang diselamatkan. Beruntung bagi orang-orang yang tidak diselamatkan. Iki kaitane ono sakjroning padang mahsyar lho, ya. Jadi yang 5 golongan itu ada yang bisa diselamatkan, ada yang tidak bisa diselamatkan. Nah, orang-orang yang sesat, orang-orang yang tahu bahwa itu salah, tapi dia berani melakukan, itu orang yang sesat. Ini yang tidak bisa diselamatkan, kan? Tidak bisa diselamatkan. Apalagi orang-orang yang menyesatkan. Nah itu orang-orang yang menyesatkan itu yang dirindukan neraka itu. Dirindukan neraka. Nah orang-orang yang tidak diselamatkan yang dirindukan surga. Kenapa tidak diselamatkan? Karena sudah bisa selamat sendiri. Nanti kalau bisa kan kita itu jangan merindukan surga, tapi justru surga yang merindukan kita ya, Ki. Nek ngono nek bisa, nek ngono nek bisa. Kalau bisa seperti itu. Mudah-mudahan bisa. Nah orang-orang yang dirindukan surga, orang yang selalu melakukan kebaikan. Perilaku tiap hari. Perilaku sehari-hari. Manunggalake sipating Gusti yang tidak selalu membantu sama setan lagi. Antek-antek iblis. Ya, antek-anteknya iblis. Nah, seperti itu. Seperti itu. Mulai iku mau ya, Ger, tak wanti-wanti. Ono sakwijine manungso kang membicarakan tentang anak haram, anak haram, anak haram. Eleng gariku. Anak itu haram karena hasil dari perbuatane wong tua iku mau ngger sakjane. Orang tuanya ya. Iya. Yang disebut anak haram itu panjenengan nek duwe anak, panjenengan nek dadi pejabat, ojo gelem celemar-celemer barang sing ora pas. Lah kalau hasil itu diberikan kepada istrinya sampean, terus uang itu digunakan untuk belanja dan dimakan bersama, lah itu pada tubuh sampean diproses makanan itu. Sebagian jadi darah, sebagian jadi tenaga, sebagian jadi sperma. Lah sperma kuwi nggo kembulan karo bojone sampean. Berbuah menjadi janin, janin menjadi anak. Nah ini yang namanya anak haram. Karena yang dikonsumsi itu hasil daripada yang haram. Jadi anak ya jadi anak haram sesungguhnya itu. Karena anak itu hasil daripada itu.
kasihan anaknya ya. Lah seperti itu. Padahal kalau dilihat yang haram bapaknya, orang tuanya ya. Lah tapi anak itu kan hasil daripada itu. Oh iya. Hasil dari tadi yang dimakan jadi sperma. Nah, lah ini anak saya, anak yang seperti ini, yang pada akhirnya melestarikan dosane sampai nang akhirat. Ngeri. Ngeri itu. Nggak akan bisa berkah, nggak akan bisa berkah itu. Apa anak haram itu hanya orang-orang yang melakukan pergaulan bebas, hamil di luar nikah? Bukan. Itu yang haram bapaknya itu. Beda berarti ya, Ki? Ya beda, beda kan. Oh. Jadi anak haram itu ada beberapa tadi kronologisnya ya, Ki? Iya ngono kuwi. Dadi menungso kuwi sing akeh ora iso milah, Ge. Ora iso milah. Kebanyakan kan masyarakat taunya kan anak haram ya anak yang di luar nikah ya, Ki, ya. Nah, Karena hubungan gelap. yang haram bapaknya. Yang haram bapaknya. Tapi kalau itu tadi apa dengan proses tadi ya, Ki, ya. Mungkin yang dimakan itu barang-barang korupsi ya, Ki. Nah, seperti itu. Barang-barang apa saja lah yang tidak halal ya, Ki. Nah, Itu dimakan sebagian darah, sebagian ini, sebagian sperma untuk hubungan keluar menjadi anak. Anak itu anak haram. Karena anak itu menjadi anak karena hasil daripada itu. Nah ini yang merepotkan orang tua nanti di akhirat. Hati-hati itu. Nah, berarti gini ya, Ki, ini maaf agak ekstrim, Ki, ya, tapi ini maaf ini untuk kebenaran dan lulusan, mudah-mudahan jangan sampai kalau mungkin dunia ini mau tentrem, dunia ini mau gemaripah, salah satunya itu ya jangan sampai apa namanya ya, para pejabat, Ki, itu kan biasanya kalau sudah banyak uang, banyak kekayaan itu kan maaf saja ini kadang kan apa namanya dengan orang lain sampai punya anak itu berarti di situ kan anak haram tapi dengan cara hasilnya itu ya, Ki, ya. Hasilnya. Kalau memang ingin meminimalisir korupsi, ya jangan disentani ini disebarkan. Saya yakin mereka akan takut. Yang dulu ini, Ki, pernah dibadarkan dengan tobat nasuhah itu, Ki, mampu ndak dengan nasuhahnya itu? Iya. Firdaus. Mengembalikan ya, Ki, ya. Kalau mau ke surga Firdaus harus tobat nasuhah. Seperti barang yang dikorupsi itu harus di apa namanya netralkan ya. Nah, tapi ulama-ulama sekarang kan tidak seperti itu. Karena ada doa-doa untuk menghapus dosa. Lah ini yang membahayakan ini. Lah sini doa itu gimana sih? Doa itu bukan untuk menghapus dosa, Nger. Sifatnya wis beda. Do iku donga. Donga. Doh kuwi adoh, ngoh kuwi lunga. Nglungakake godho tegese. Doa itu. Mula panjenengan aring Jakarta ndonga men slamet. Do kuwi godho, ngoh kuwi lunga. Nggo nglungakake godho. Donga. Godhone men lunga tegese. Bukan saya melakukan mungkin ini itu baru ada doa untuk menghapus melebur dosa. Enggak ada ya, Ki, enggak ada itu bohong itu. Bohong. Kalau ada doa untuk melebur dosa, sekalian nerakanya dilebur, dibangun swarga. Kumpulkan itu para kiai dari Sabang sampai Merauke berdoa bersama. Untuk apa? Untuk melebur neraka. Nerakanya dibangun surga sekalian. Ya mudah-mudahan oke ya. Para pemirsa setia pada acara Ki Sentani, mudah-mudahan kami berharap untuk
sadar, mencerna secara dewasa, secara cerdas, dan sekali lagi jangan sampai masalah ini di apa namanya didebatkan atau adanya perdebatan, tapi ini ilmu ya Ki. Mudah-mudahan mereka pada sadar terus mengikuti apa wejangan dari Ki Sentani. Lah iki rak petunjuk, Nger. Iya, sehingga mereka bisa mengikuti petunjuk Nah, itu. lah kalau ini itu kan bukan menyesatkan. Ini kan malah mengangkat orang-orang yang sesat sesungguhnya. Kan seperti itu. Karena ilmu ya. Karena ini ilmu. Dicerna. Baik-baik. Mudah-mudahan ya. Dan kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan untuk mengikuti petunjuk dari Ki. Nuwun sewu Ki. Terima kasih atas wejangan dan pembadaran ini. Insya Allah mudah-mudahan kami gamblang dan mudah-mudahan Ki sekali lagi selalu dalam kondisi fit, sehat Ki, selalu rahayu raharjo, biar bila nanti saya tetap minta untuk dibadarkan hal-hal yang lain, mohon Ki Sentani untuk selalu menerima saya dengan nek kanggo wejangane laku menungso urip, Ger. nggih. Sentani ora bakal nutup-nutupi, Ger. Nggih. Ora bakal. Iya iya, wis ngono ya, Ger. Nggih nggih, matur nuwun Ki. Padha-padha. Andum selamat amin, Sentani amin, andum. amin. Nggih, sami-sami. Salam kanggo penonton ya. Amin amin. Nggih. Muga-muga oleh barokahing Gusti Amin. ingkang moho selamat dunya akhirat.